Selamat malam sahabat terkasih, Shalom. Puji Tuhan malam hari ini kita bisa bertemu dalam renungan malam Rema. Malam ini Rema yakin bahwa karena kasih Tuhan yang sempurna dan luar biasa itu, maka kita semua masih terpelihara. Tantangan hidup pasti ada tentunya. Namun apalah artinya jika sang pemilik kehidupan, yaitu Tuhan sendirilah yang menyertai kita. Baik sahabat Rema terkasih, malam hari ini ayat firman Tuhan yang akan menuntun perenungan kita terbaca dari kitab Mazmur pasal 91 ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, kita pasti masih ingat peristiwa 11 September 2001 yang adalah peristiwa serangan teroris yang terdiri dari serangkaian 4 serangan bunuh diri yang diawali dengan pembajakan pesawat yang telah diatur terhadap beberapa target di New York City dan Washington DC, Amerika Serikat. Dari peristiwa tersebut tercatat ada 9.000 lebih orang yang menjadi korban, yang terdiri dari 6.000 lebih korban luka-luka dan 2.996 korban tewas. Dari 3 sasaran vital yang dituju, yaitu World Trade Center atau WTC, The Pentagon dan Gedung Putih atau US Capitol, WTC lah yang terparah, baik dari segi material maupun korban. Sementara Gedung Pentagon mengalami kerusakan pada tembok bagian barat yang dihantam serangan pesawat. Hanya Gedung Putih saja yang luput dari serangan. Sahabat, bagi Amerika Serikat, peristiwa 11 September 2001 adalah sebuah bencana nasional yang tentunya terdapat banyak air mata, banyak duka cita karena kehilangan orang-orang terkasih. Namun, di balik itu juga terdapat banyak syukur dan terima kasih atas pertolongan Tuhan yang unik dan sempurna bagi mereka yang adalah bagian dari WTC, namun tidak turut menjadi korban pada tragedi bencana nasional tersebut. Pasca peristiwa 11 September, sebuah perusahaan mengundang sebagian kecil karyawan yang selamat karena sebagian besar meninggal saat terjadi serangan atas gedung kembar WTC New York. Maksud dari undangan itu adalah agar para karyawan yang selamat itu bisa menceritakan mengenai hal apa atau penyebab apa yang membuat mereka bisa selamat. Dari semua kisah yang diceritakan, sebagian besar hanyalah mengenai hal-hal kecil dan sepele. Kepala keamanan perusahaan selamat pada hari itu karena mengantar anaknya hari pertama masuk sekolah taman kanak-kanak. Seorang karyawan wanita selamat karena terlambat disebabkan alarm jamnya tidak berfungsi. Seorang karyawan ketinggalan bus, sementara karyawan lain bercerita bahwa dia selamat karena tidak sengaja menumpahkan kopi di bajunya pada saat menunggu taksi, sehingga harus kembali ke rumah untuk mengganti baju. Dan seorang karyawan lagi mengisahkan bahwa dia baru saja membeli sepatu baru dan pagi itu berniat untuk memakainya ke kantor, yaitu WTC tempat dia bekerja. Tetapi belum sampai kantor, sepatu itu menyebabkan luka di tumitnya, sehingga dia harus berhenti di sebuah toko obat untuk membeli plester. Dia mengatakan bahwa jika kakinya tidak luka, maka mungkin dia tidak akan selamat. Sahabat, Rema yakin kalau sahabat pasti pernah mengalami hal-hal sepele yang tidak mengenakan, yang sangat berpotensi untuk membuat kesal, marah, tidak sabar, dan sebagainya. Namun apabila dicermati,
Kelanjutan dari hal-hal yang tidak mengenakan itu ternyata bisa membuat sahabat terbebas dari hal-hal besar yang tidak mengenakan, bahkan yang beresiko tinggi. Malam hari ini, marilah kita renungkan kembali betapa besarnya kasih dan perlindungan Tuhan bagi kita. Kadang kita dibuat terkagum dan tercengang oleh cara Tuhan yang unik dan sempurna dalam melindungi kita. Sahabat, itulah Tuhan yang kita sembah melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang tidak bisa diukur dan dijangkau dengan akal pikiran manusia. Mungkin kita pernah merasa sendiri, merasa tidak ada yang menjaga dan melindungi, merasa Tuhan jauh dari kita. Sahabat, mulai malam hari ini, janganlah biarkan pikiran dan perasaan kita dihantui dengan hal-hal yang demikian. Itu hanyalah intimidasi iblis untuk membuat kita hilang pengharapan. Karena sebenarnya penyertaan Tuhan yang unik dan sempurna itu akan tetap ada di sepanjang hidup kita yang mau berlindung kepadanya. Kemarin, saat ini, dan nanti, Tuhan sudah, sementara, dan akan tetap bekerja untuk menjaga dan menyertai hidup kita sesuai janjinya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sahabat Rema yang terkasih, bercermin dari janji Tuhan itu, nyata bahwa mujizat pemeliharaan Allah masih dan sementara berlangsung atas hidup kita. Jadi, jika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, cobalah tenang dan tetap percaya bahwa itu adalah cara unik dan sempurna yang Tuhan izinkan terjadi untuk menolong kita dari hal-hal besar yang membahayakan keselamatan kita. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang unik dan sempurna bagi kami. Siapakah kami, Bapa, sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Perlindungan-Mu yang sempurna sungguh kami rasakan ya Bapa. Kami hanya bisa bersyukur untuk semua yang Engkau buat bagi kami. Terima kasih untuk hidup yang masih dipercayakan pada kami. Tolonglah dan tuntunlah dengan Roh Kudus-Mu agar hidup ini selalu berkenan kepadamu. Ampunilah dosa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan berpisah. Jadilah saluran berkat dengan membagikan kebenaran dan kebaikan yang engkau dapatkan. Jika Tuhan berkenan, maka kita akan bertemu pada Rema selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat sahabat. Kasih, kuasa, dan berkat Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom.